Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga. Ketemu lagi bareng saya Abdul Haris dalam tendangan bebas Bung Ais. Ya, kali ini ini di set yang sangat sederhana ya. Karena gue mau coba hidupin lagi tendangan bebas Bung Ais untuk ajang komunikasi kita, ajang diskusi kita tentang sepak bola atau olahraga lainnya ya. Yang pasti ini olahraga yang bisa membanggakan Indonesia. Nah, sekarang tema kita yang bakal kita bahas adalah jelang tim nasional Indonesia lawan Jepang dan juga Arab Saudi dalam lanjutan putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Ya, kalau kita nilai memang ini laga berat, tapi harapan selalu ada. Karena kalau kita lihat Indonesia kiprahnya di putaran ketiga ini cukup mengejutkan ya, sampai jaringan televisi internasional ya, Eurosport ini jaringan televisi Eropa yang bermarkas di Lyon, Swiss ini secara khusus melakukan liputan tentang tim nasional Indonesia kiprahnya di putaran ketiga. Mereka takjub karena dengan ranking 130 dunia ini Indonesia ternyata bisa bersaing di grup C. Padahal di grup C ini ada Jepang, ada Arab Saudi, ada Australia. 3 tim langganan Piala Dunia ditambah Bahrain dan juga Cina. Cina ini juga pernah lolos Piala Dunia kan di zaman Bora Milutinovic ya, pelatih mereka. Kemudian kalau kita nilai di kualifikasi ini memang apa yang dilakukan Indonesia cukup mengejutkan karena di laga pertama kita bisa menahan Arab Saudi 1-1 dan mainnya dulu di Arab. Kita cetak gol duluan. Kemudian di laga kedua kita bisa bikin kejutan lagi. Kita bisa tahan imbang Australia di Stadion Utama Gelora Bung Karno ya. Di laga ketiga nyaris saja Indonesia menang lawan Bahrain kalau saja saat itu wasit asal Oman Ahmed Alkaf tidak memperpanjang atau tidak menambah additional time tim nasional Indonesia. Saat itu harusnya additional time-nya 6 menit tapi dari tangan Ahmad Alkaf ditambahin jadi 9 menit. Seolah-olah nunggu Bahrain cetak gol balasan, tapi ya udahlah, kita imbang 2-2. Sayangnya kita terpleset di pertandingan keempat di markas Cina, kita kalah 1-2 itu. Padahal kalau kita nilai performa Cina saat itu sedang tidak baik-baik saja. Mereka pelatihnya nyaris dipecat. Kalau saja kalah bisa jadi dipecat itu pelatih. Dan ada beberapa pro kontra di pertandingan itu karena salah satunya yang paling kencang adalah soal pilihan pemain yang dimasukkan Coach Sintayong sebagai starter karena di situ Sintayong sepertinya memang ingin menerapkan pola menyerang dengan pola 3-4-3 dengan memainkan Asnawi Mangku Alam kemudian Sain Patinama di sisi kanan dan kiri. Kemudian Verdong dimainkan sebagai center back di 3 back bersama Mes Hilger dan Jay Ijes. Sayangnya saat itu Tom Hai tidak dimainkan. Ini yang jadi pertanyaan, kenapa saat Sintayong ingin memainkan pola menyerang justru Tom Hai yang menjadi jenderal lapangan, otak permainan yang punya variasi yang cukup bagus ini tidak dimainkan. Ini yang memicu perdebatan seolah-olah Sintayong bereksperimen, tapi ya udahlah karena sekarang fokusnya adalah bagaimana caranya kita dapat poin di 2 laga kandang ini menghadapi Jepang tanggal 15 November hari Jumat dan menghadapi Arab Saudi tanggal 19 hari Selasa, dua-duanya di SUGBK ya, di Stadion Utama Gelora Bung Karno. Dan dari 4 pertandingan kita dapat 3 poin. Kalau gue pikir nggak jelek-jelek amat lah untuk tim dengan ranking 130 dunia menghadapi yang levelnya lebih tinggi, langganan Piala Dunia juga, Arab Saudi dan Australia, plus Bahrain dan Cina. Nggak terlalu jelek lah, it's okay lah. Dan setelah itu kalau kita nilai juga performa tim nasional Indonesia cukup bisa membanggakan, cukup bisa bersaing. Sekarang
walaupun dengan 3 poin, kans Indonesia untuk minimal finish ke empat besar ya, di peringkat 3 atau 4 untuk bisa lolos ke putaran keempat ini masih cukup terbuka. Kenapa? Karena 3 tim di atasnya, peringkat 2, peringkat 3, peringkat 4, ini selisihnya hanya 2 poin. Australia di 2, kemudian juga Arab Saudi di peringkat ketiga, dan Bahrain di peringkat keempat. Ini mereka hanya punya 5 poin, selisihnya hanya 2. Dan masih ada 6 pertandingan sisa di putaran ketiga ini. Nah, dengan 6 pertandingan sisa ini, 4 diantaranya main di kandang sendiri. Ya, di bulan ini ada melawan Jepang, melawan Arab Saudi, kemudian nanti di tahun depan, tepatnya di bulan Maret ya, Maret dan Juni kita akan jamu Bahrain di tanggal 25 Maret dan menjamu Cina tanggal 5 Juni. Dan selain itu ada sisa 2 away. Sisa 2 away ke Australia tanggal 20 Maret dan ke Jepang terakhir, ini laga terakhir tanggal 10 Juni. Mudah-mudahan saat itu kita udah bisa amanin peluang kita untuk lolos ke putaran 4 minimal. Karena ya lawan Jepang di kandang sendiri, ya ini berat ya. Nah, sekarang kita kembali. Jelang lawan Jepang nanti di Jakarta, kita memang mendapatkan kabar yang kurang sedap ya. Karena Mads Hilgers dipastikan absen. Kenapa gue bilang dipastikan? Ya, dia ini mengalami cedera hamstring saat membela FC Twente menghadapi Willem II di Liga Belanda pekan lalu, dan dia diistirahatkan saat FC Twente menghadapi Lyon di Liga Eropa ya. Nah, sempat ada angin segar saat Mads Hilgers kembali dimainkan saat FC Twente imbang 2-2 lawan Ajax di hari Minggu kemarin. Ya, ini tentu memicu kabar bagus ya, karena dia udah bisa main dan sebagai starter main 84 menit sebelum digantikan. Tapi sayangnya di rilis terakhir FC Twente yang dimuat di situs resmi klub mereka tidak memasukkan nama Mads Hilgers di dalam daftar pemain yang akan membela tim di laga-laga internasional. Ada 6 pemain yang tercatat di situ yang akan membela FC Twente di laga internasional. Dan sayangnya di situ nggak ada nama Mads Hilgers. Ini yang memang jadi apa ya, bisa dikatakan menjadi sebuah kabar yang kurang sedap. Dan kemarin juga gue sempat WhatsAppan dengan manajer timnas Indonesia, Bapak Sumardi. Gue tanya apakah Mads Hilgers bisa main, karena dia sudah bisa tampil 84 menit saat FC Twente lawan Ajax Amsterdam. Dan di situ Pak Mardi bilang saya belum bisa jawab ya. Ini saat hari ini hari Selasa ya, 3 hari menuju pertandingan. Ya, ini tentu kabar yang kurang sedap ya, karena dijadwalkan kan hari ini pemain sudah kumpul semua nih. Bahkan tadi malam pemain Indonesia sudah sempat menjamu makan malam timnas futsal Indonesia yang baru juara Piala AFF kemarin. Tapi untungnya ya, alhamdulillahnya di saat Mads Hilgers masih diragukan tampil ya bisa jadi dipastikan absen ya. Kevin Dix sudah resmi bisa bergabung bersama tim nasional Indonesia. Ya, kemungkinan hari ini ya, hari Selasa ini dia akan datang ke Indonesia, dan Ketua Umum PSSI Bapak Erick Thohir kan sudah memastikan bahwa Kevin Dix bisa main lawan Jepang dan juga lawan Arab Saudi. Ini tentu jadi kabar bagus ya. Dengan Kevin Dix tentu pilihan di belakang akan kembali banyak ya. Selain J.I.J, kita masih punya Jordi Amat, kita masih punya Justin Hapner, Rizky Ridho jangan dilupakan. Ini pemain bagus walaupun pemain lokal ya, main di Persija. Dia dalam beberapa laga terakhir ya, terutama di laga terakhir di Liga 1 ini bikin heboh karena aksinya yang luar biasa. Membantu dalam menjaga pertahanan, sekaligus kasih umpan saat itu ke Gustavo Almeida yang bikin akhirnya Persija menang. Nah, menghadapi Jepang ini tentu bukan lawan yang mudah ya, secara ranking aja jauh. Indonesia ada di peringkat
130 dunia. Sementara Jepang ini sudah ada di peringkat 15 dunia, jauh sekali. Dan juga pemain-pemain mereka ini luar biasa. Dari 27 nama yang dipanggil, 22 diantaranya itu adalah pemain-pemain yang main abroad. Dan abroadnya nggak tanggung-tanggung. Ini mereka abroadnya di beberapa klub Eropa yang levelnya level bagus ya. Kalau kita lihat kayak Zion Suzuki, kiper mereka itu main di Parma, kemudian juga kaptennya Wataru Endo main di Liverpool, ada Takumi Minamino yang main di AS Monaco, Ritsu Doan juga main di SC Freiburg, artinya nggak main-main. Mereka hanya minus Ayase Ueda ya, striker Feyenoord yang absen karena cedera. Dan juga dari rekor pertemuan kita bisa dibilang ya jarang menang ya, statistiknya kurang bagus, dan terakhir kita kalah 1-3 di Piala Asia, di fase grup Piala Asia 2023 di bulan Januari lalu. Nah, saat itu gol pertama Indonesia ini karena kesalahan Jordi Amat ya. Kita ingat bagaimana Jordi Amat menahan badan Ayase Ueda sehingga akhirnya penalti. Dan Ayase Ueda sendiri yang cetak gol di menit 6, dan Ueda juga cetak gol lagi di menit 52. Terakhir gol bunuh diri Justin Hubner menit 88 sebelum Sandy Walsh bikin 1 gol yang memperkecil ketertinggalan 1-3 kita kalah. Tapi kalau kita lihat dari pertemuan terakhir itu dibandingkan dengan sekarang, ini timnya jauh beda. Karena ada 8 sampai 9 perbedaan dalam skuad saat itu. Ya, karena sekarang kita sudah dapat beberapa pemain tambahan ya, seperti J.I. Jazz ini ya saat itu kan belum ada. Kemudian Martin Paes, ada J.I. Jazz, Martin Paes, kemudian juga ada Calvin Verdong juga yang saat itu belum ada. Mads Hilgers ya kalau seandainya bisa main, Kevin Dix, kemudian juga Nathan saat itu juga belum ada, Tom Hai, Eliano Reinders juga, dan terakhir Ragnar Oratmangun. Ada 8 sampai 9 pemain yang saat itu nggak tampil dan sekarang memperkuat tim. Artinya memang timnya beda. Kita jauh lebih berkembang. Ya ini harapannya. Kemudian juga yang paling membedakan adalah kita main di GBK, kandang kita sendiri. Kapasitasnya sekitar 77.000 penonton. Ya, dan kabarnya tiket sold out. Ya, dengan sold out-nya tiket di GBK ini bikin Jepang ketar-ketir. Kemarin saat latihan, pemain Jepang, winger mereka nih, Ritsu Doan yang main di FC Freiburg, bilang bahwa mereka mewaspadai semangat juang para pemain Indonesia saat main di depan publik sendiri. Karena otomatis di depan ribuan penonton ya, mungkin kalau tiket sold out ya bisa diperkirakan 70.000 lebih lah yang ada di sana. Ini akan bikin para pemain Indonesia tampil militan. Ini yang ditakuti Jepang. Mereka berharap bisa mengatasi tekanan di GBK itu. Walaupun dari segi head to head Jepang ini ya secara head to head jauh lebih unggul dari Indonesia ya. Karena dari 16 kali pertemuan mereka menang 9 kali. 2 kali seri dan hanya 5 kali kalah. Dan kekalahan Jepang itu juga dulu sekali saat Jepang belum menjadi Jepang seperti sekarang. Kemenangan terakhir Indonesia atas Jepang itu terjadi di International Friendly tahun 1981. Nah, udah lama banget. Dan saat itu Jepang kan belum masuk Piala Dunia dan belum jadi Jepang seperti sekarang ya. Mereka kan baru berkembang menjadi salah satu kekuatan ini tahun 90-an ya. Saat 92 mereka mencanangkan 100 years vision, visi 100 tahun, dan mereka sudah melakukan itu, termasuk salah satunya adalah dengan menggelar J-League ya. Dan menariknya saat itu kan Jepang bergurunya studi bandingnya dengan Galatama Indonesia saat itu. Tapi Jepang sudah jauh kemana, kita masih ya di situ-situ aja. Nah, bagaimana kans kita menghadapi Jepang? Kita bedah dulu kira-kira Sintayong akan menurunkan starting line up seperti apa. Nah, ini menarik ya. Mads Hilgers kemungkinan absen, tapi kita masih punya pemain-pemain lain. Biasanya Sintayong menghadapi tim yang levelnya di atas,
Ini akan menggunakan pola lebih defensif dengan mengandalkan counter attack dengan pola 5-4-1. Ya, 5-4-1 dengan 3-4-3 ini mirip-mirip ya. Bedanya 5-4-1 ini defense-nya akan lebih solid, dan kalau menyerang mungkin akan lebih berubah menjadi 3-4-3. Dengan 5-4-1 hampir pasti no debat posisi kiper akan diberikan kepada Martin Paes. Ini kiper yang penampilannya luar biasa ya, dari 4 kali main bersama tim Garuda, luar biasa. Dan memang kalau kita nilai dari di antara 3 penjaga gawang, Nadeo, kemudian juga Muhammad Riyandi, ya tentu Martin Paes ya yang patut diutamakan. Dan 3 di belakang ini menarik. Yang pasti J.I. Jazz yang akan jadi pilihan utama. Nah, yang pertanyaannya, yang 2 nemenin J.I. Jazz ini siapa? Gue curiga Sintayong akan kembali memainkan Jordi Amat. Jordi Amat ini sudah pulih dari cedera setelah di laga terakhir lawan Cina nggak main ya karena cedera. Karena Jordi Amat betul pengalamannya paling banyak di antara back-back lainnya. Dia pernah main menghadapi Cristiano Ronaldo, Lionel Messi, Harry Kane, Wayne Rooney. Tapi yang perlu dilihat juga performa terakhir Jordi Amat ini kan menurun. Usianya 32 tahun ya. Ya kalau kita lihat belum tua-tua amat ya untuk seorang pemain sepak bola. Tapi dengan dia main di Liga Super Malaysia, saat dia dari Eropa main ke Liga Super Malaysia di Johor Darul Takzim, ini membuat permainannya agak flop menurut gue ya. Dia bikin blunder saat menghadapi Irak di GBK pada putaran kedua kualifikasi Piala Dunia kemarin ya. Dia kartu merah saat itu, bikin Indonesia main 10 orang dan akhirnya kalah. Kemudian juga saat lawan Jepang terakhir dia bikin penalti yang menjatuhkan Ayase Ueda di kotak terlarang. Nah, inilah yang menurut gue seringkali dia dengan kondisi staminanya yang agak lambat sering ketinggalan di belakang. Tapi memang umpan-umpan panjangnya cakep ya. Ini gue curiga dia akan dimainkan oleh Sintayong sebagai starter. Walaupun kalau gue secara pribadi, gue tidak akan pilih Jordi Amat. Selain J.I. Jazz, gue cenderung akan pilih Kevin Dix tentunya, yang sudah bisa main untuk timnas melawan Jepang dan juga Arab Saudi. Nah, kalau ada Max Hilgers main, tentu ini akan lebih bagus. Kevin Dix dan Max Hilgers plus J.I. Jazz. Tapi kalau Max Hilgers nggak main pun, kita masih punya pemain-pemain yang berkualitas bisa diandalkan. Ada Rizky Ridho, dia tampil cukup bagus di Persija belakangan ini, bikin umpan kepada Gustavo Almeida ya, umpan gol tentunya. Dan selain Rizky Ridho juga ada Justin Hapner yang di 2 pertandingan terakhir bersama Indonesia absen karena cedera, sekarang sudah pulih. Artinya kalau gue pribadi lebih pilih J.I. Jazz, Kevin Dix, dan juga antara Justin Hapner dan juga Rizky Ridho. Sementara di back sayap Asnawi nggak ada, ya tentu gue lebih pilih Sandy Walsh. Kalaupun ada Asnawi, gue pilih Sandy Walsh ya, karena Sandy Walsh kuat dalam bertahan dan juga bagus dalam membantu serangan. Di kiri no debat, ini Calvin Verdong. Dia pemain yang lagi performanya lagi on fire. Dia masuk best 11 Eredivisie pekan kemarin. Kemudian di tengah, 2 holdingnya ini gue pilih Tom Hai. Memang Tom Hai ini agak riskan dengan staminanya. Dia sering habis di menit-menit 69, 70-an. 65 ya, tapi paling enggak dia bisa berguna untuk melancarkan transisi dari defense ke offense. Dengan operan-operannya ini dia akan lebih menghidupkan serangan Indonesia, terutama serangan balik, karena umpan panjangnya bagus dan berkelas. Untuk nemani Tom Hai ada 2 pilihan, ada 3 sebetulnya. Ada Nathan Choaon, kemudian juga ada Ivar Jenner, ada Ricky Kambuaya. Bahkan Marcelino Ferdinand juga bisa dimainkan di situ, tapi feeling gue antara 2 nih. Tom Hai akan diduetkan dengan Ivar Jenner atau Nathan. Kalau gue pilih Nathan, karena Nathan ini kuat dalam defense dan umpan-umpannya bagus juga. Walaupun Ivar juga begitu, bagus. Cuman Ivar agak sedikit kurang dalam defense. Nah, sementara di posisi kiri, no debat, Ragnar Oratmangun yang akan dimainkan. Gue yakin 100%. Dan di kanan
ada beberapa pilihan. Eliano Reinders bisa, tapi kalau melihat dari yang terakhir Eliano Reinders dicoret tidak masuk squad ya saat lawan Cina, bisa jadi bukan Eliano Reinders ya. Dia ini bek kanan bisa dimainkan sebagai sayap juga Eliano. Tapi dengan kehadirannya kembali Yakob Sayuri, ini membuat gue kayaknya sih dia nih, Yakob Sayuri yang bakal dimainkan di posisi kanan, sayap kanan. Karena Yakob ini punya tipikal gaya main yang disukai STY, cepat, powerful, kemudian juga kreatif, dan dia juga ngotot. Ini yang memang sangat disukai oleh Sintayong. Dan ada Witan juga, ada Marcelino Ferdinand juga, tapi gue yakin sepertinya kayaknya Yakob Sayuri yang dimainkan di situ ya. Dan di depan ya no debat juga Rafael Strike yang menjadi pilihan utama karena memang dia bisa dikatakan walaupun bukan murni striker adalah, tapi dia pilihan Sintayong ya dalam beberapa laga terakhir di kualifikasi Piala Dunia sejak Piala Asia kemarin lah. Nah, dengan pola seperti itu apakah Indonesia bisa? Ya, kenapa enggak? Walaupun tadi kita lihat statistik kita head to head kita lawan Jepang terakhir menang tahun 81, ya nggak menutup kemungkinan ya. Kita minimal lah, mudah-mudahan ya. Gue berharap walaupun sulit, gue berharap Indonesia minimal dapat 1 poin melawan Jepang di pertandingan kali ini. Kita main di GBK, juga kalau kita lihat ada banyak perbedaan ya antara skuad yang lama dengan skuad sekarang. Saat terakhir kita ketemu kalah 1-3 waktu itu kan ada perbedaan, ada 9 nama yang berbeda ya. Gue berharap Indonesia bisa bikin kejutan di sini, walaupun sulit, gue yakin agak sulit. Dan Ritsu Doan juga lagi-lagi sudah tebar ancaman nih. Dia bilang bahwa akan menghadapi Indonesia ini, Jepang tebar ancaman, dia mengatakan bahwa akan menghadapi Indonesia dengan cara bermain ofensif, tampil menekan, tampil agresif. Ini yang tentu harus diwaspadai oleh Coach Sintayong. Jangan sampai para pemainnya gagap. Jangan sampai para pemainnya ini sudah tidak tenang duluan ya di lapangan. Kalau pemain tenang dengan passing-passing yang seperti yang biasa ditunjukkan, gue yakin ya minimal mudah-mudahan kita bisa bawa pulang 1 poin. Ya kita doakan saja tim nasional Indonesia bisa bawa 1 poin di laga menghadapi Jepang dan 3 poin menghadapi Arab Saudi. Jadi 4 poin kita bisa dapat di FIFA Matchday kali ini. Ya berat, tapi everything is possible. Sepak bola itu apapun bisa terjadi. Impossible is nothing, kalau kata salah satu produsen olahraga. Oke, begitu aja sementara tendangan bebas Bung Ais edisi kali ini. Ya buat teman-teman yang ingin kasih komen silahkan di kolom komentar, silahkan kritik juga boleh, diskusi juga boleh, atau nggak setuju tadi dengan skema yang gue jabarkan, boleh silahkan tulis di kolom komentar, ataupun usul besok kita obrolin apa lagi. Nah boleh tuh tulis di komen, dan jangan lupa juga subscribe dan juga like and share tendangan bebas Bung Ais ini, biar gue bisa lebih sering kasih konten-konten tentang sepak bola kepada teman-teman semua. Oke, segitu dulu. Terima kasih atas atensinya. Abdul Haris pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga.